Ulun lupa di mana, Kak. Siapa ya? Biar kakak aja yang nge-record Puza. Ulun Ntar lupa di sekalian mana. sekalian apa? Share screen juga nanti. Oke, oke. Oke, Soalnya makasih, Kak. Maaf. kurang tahu gimana bikin ininya supaya eh, hmm, supaya bisa nge-record. Ya, silakan. Iya, suara lu masuk aja lah semuanya lah, jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita malam ini dapat berkumpul walaupun via online gitu ya, tapi semoga forum ini tetap mendapatkan keberkahan dari Allah karena ini adalah forum menuntut ilmu. Semoga teman-teman di sini pada sehat-sehat semua ya, walaupun di tengah pandemi yang kayaknya nggak tuntas-tuntas gitu ya, dan semakin malah kelihatannya semakin meningkat. Jadi semoga kita maupun keluarga kita selalu diberikan Allah perlindungan gitu ya untuk terhindar dari wabah tersebut kayak gitu. Alhamdulillah. Dan tidak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rasulullah SAW yang karena beliaulah kita bisa sampai ke zaman sekarang ini gitu kan, dan dengan zaman yang penuh ditenangi dengan Islam. Dan dengan di zaman ini pula lah mungkin kita merasakan gitu ya, kita sebagai seorang umat muslim, kita besar tapi kok kelihatannya kita kecil gitu ya di mata orang lain gitu kan. Tapi karena mungkin kalau bisa dibilang umat muslim sekarang mungkin banyak masih yang tertidur, maka tugas kita itu adalah untuk membangkitkan kembali giroh Islam di tengah-tengah umat gitu ya, untuk agar kembali terciptanya kejayaan Islam yang mulia seperti amin amin ya rabbal alamin. Iya, langsung aja malam ini uh, Ulun sebagai MC mohon izin kepada semuanya. Insya Allah kita malam ini akan bedah buku Wanita Berkarir Surga yang insya Allah akan dibawakan langsung sama Mbak Dina. Sebelumnya agar forum ini mendapatkan keberkahan, mari kita sama-sama membuka forum ini dengan melapatkan basmalah dan surah Al-Fatihah sama-sama. Mari dimulai. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan tilawah oleh siapa ya? Oleh Uktina yang sedang mempersiapkan. Kalau lupa lihat namanya. Langsung aja kepada bentar ya. Kepada Kak Janah dipersilahkan untuk membacakan tilawahnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Suara ulun kedengaran aja lah. Oke, aman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran
ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلا أموالكم إنه كان حبا كبيرا صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah tadi kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ukhti Jannah. Jazakil khair kepada Ukhti Jannah untuk lantunan ayat suci Al-Qurannya yang Masya Allah. Semoga semakin membuat berkah forum kita malam hari ini. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, semoga segera join juga. Mungkin nggak salahnya kita mungkin langsung aja untuk menyimak materi yang sudah disiapkan oleh pemateri kita, itu Mbak Dina, di mana juga pasti menjadi sebuah kebingungan buat kita ya di tengah-tengah semakin maraknya para influencer ya, kalau kayaknya semakin banyak anak-anak muda yang semakin sukses, yang kayaknya tuh anak muda sudah sukses mungkin lewat sosmed gitu ya, tapi kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang silau kayak gitu, yang melihat mereka kayak yang kok mereka lebih sukses daripada aku misalkan kayak gitu, atau aku juga pengen kayak mereka misalnya. Tapi kan sebagai seorang muslimah kita tahu kita ada punya aturan itu ada aturan Islam, jadi kita jangan sampai kita melakukan tuh semua hal yang kayak gitu. Jadi di sini Mbak Dina mungkin akan menjelaskan itu ya, bagaimana baik kita sebagai seorang muslim yang bisa memiliki karir sebuah surga yang Masya Allah itu. Jadi satunya harapan kita akan kembali nanti. Oke, langsung aja kepada Mbak Dina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan semuanya sudah menyempatkan untuk malam ini kita hangout online ya. Sudah sekian lama sejak hangout online kita yang terakhir dan hangout offline kita juga. Jazakillah juga untuk Ukhti Yunisa yang menjadi MC pada kesempatan kali ini, sudah memberikan kesempatannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Sembari kita nunggu teman-teman yang lain juga semoga segera bergabung, kita mulai aja kajian kita kali ini tentang bedah buku wanita berkarir surga. Nah, ya mungkin teman-teman beberapa ada yang udah pernah baca ini buku karya Ustadz Felix Xiao ya. Nah, ada yang udah pernah baca, bisa acung atau reactionnya yang sudah pernah baca? Ada? Oh, belum ada. Belum ada ya. Siapa? Puza? Oh, Puza udah pernah baca. Enggak Kak, belum. Yang lain? Oh, belum. Kirain udah. Nah, oke. Jadi ini menurut kakak benar-benar buku yang bikin insight dan mindset kita itu tentang wanita itu jadi makin kuat gitu ya, bahwa wanita itu ternyata seperti ini gitu di dalam Islam. Dan ini
berkaitan juga dengan pembahasan feminisme nantinya. Nah, mungkin barangkali di sini teman-teman, adakah nih di sini yang aktivis feminis? Adakah aktivis feminis? Woi. Apa tuh senyum-senyum Kiptiah? Iya kah? Aktivis feminis kah Kiptiah? Oh, bukan. Oke, kita masuk ya ke materi. Nih, pernahkah kalian mendengar ataupun membaca tentang kalimat-kalimat ini? Ya, tubuhku milikku, aku berhak berpakaian seperti apapun, tak ada yang boleh mengaturku. Jangan jadi perempuan yang menjadi beban ekonomi bagi laki-laki. Laki-laki bisa menjadi pemimpin pemerintahan, kenapa perempuan tidak? Wanita juga berhak kok gitu ya memutuskan kalau dia nggak ingin hamil, terus pengen menggugurkan kandungannya kalau dia memang tidak menginginkannya. Wanita juga nggak butuh laki-laki untuk bahagia. Wanita berhak mendapatkan warisan sebesar yang laki-laki dapatkan. Nah, apakah ada nih di antara teman-teman di sini yang pernah memikirkan hal yang sama? Pernah punya komentar atau punya pendapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernyataan ini? Adakah yang pernah seperti itu? Atau sama sekali nggak pernah terpikir ke 6 pernyataan ini? Gimana? Ada yang mau menanggapi? Nggak ada yang pernah berpikiran seperti ini? Oke, kita lanjut ya. Wanita karir versus wanita kuno. Oke. Kalian ini nggak punya insight khusus nggak tentang wanita karir itu seperti apa, wanita kuno itu seperti apa? Mungkin boleh ditulis di kolom chat sambil kakak lihat. Oh, belum pernah. Oh, Jannah pernah yang tadi ya. Nih, wanita karir itu kayak gimana sih menurut kalian? Wanita kuno itu kayak gimana? Menurut Ada yang mau ngasih pendapat? Ya, gimana Puza? Wanita karir itu gimana Puza? wanita karir itu dia tetap melaksanakan kewajibannya ibu rumah tangga, tapi juga bisa kerja misalkan fashionnya di apa yang ngelakuin itu juga dibantu bareng-bareng sama tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Kalau wanita kuno itu ya yang terkurung di sumur dan dapur. Gitu ya. Jadi kalau wanita karir itu wanita yang bisa menghasilkan uang. Oh, oke. Terus kalau wanita kuno yang di rumah aja gitu ya. Oke, berarti kakak termasuk wanita kuno dong ya. Karena kakak nih selama berapa tahun ya? 3 tahun kurang lebih ya. Iya. 2 tahun ya, 2 tahun lebih kakak di rumah aja. Oke, berarti kakak termasuk wanita kuno. Adakah lagi yang wanita kuno di sini? Atau ada yang wanita karir? Kakak wanita kan? Kan di rumah aja tadi katanya wanita kuno. Oke. Ya memang zaman sekarang gitu ya. Ketika wanita zaman sekarang ini memiliki kebebasan yang luas untuk menentukan hidupnya, bebas melakukan dan menjadi apapun gitu kan. Kebanyakan orang-orang berpikir kalau wanita karir itu keren gitu. Jadi wanita karir ya dia betul-betul berkarir gitu, berkarir sepenuhnya gitu kan. Tanpa punya tanggung jawab lain gitu kan, semata-mata dia untuk karirnya aja gitu. Jadi yang dianggapnya sebagai wanita karir tuh lebih keren dibandingkan dengan wanita kuno yang hanya berada di apa tadi, sumur, dapur, kasur ya gitu ya. Nah, kalian berpikir demikian juga kah? Dan sebenarnya ide ini itu bermula dari mana sih gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita buka sejarah dulu untuk tahu dari mana sih pernyataan-pernyataan di depan tadi yang di awal kakak tampilkan tadi itu muncul, kemudian pemikiran bahwa wanita karir itu keren dan wanita yang di rumah aja itu tergolong wanita kuno gitu ya. Dan ini berhubungan tentunya dengan sejarah kelam kaum wanita yang penuh penindasan gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan zaman peradaban kuno. Ketika zaman Yunani, Romawi, India, Arab, Cina, dan juga di Eropa. Zaman ketika Islam itu belum datang membebaskan
peradaban-peradaban ini dari yang namanya zaman jahiliyah gitu ya. Kita mengenal istilah Arab jahiliyah yang mana saat itu anak perempuan itu banyak yang dikubur hidup-hidup, bahkan seorang Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Rasulullah yang juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, itu pernah punya masa lalu mengubur anak perempuannya hidup-hidup gitu kan. Karena yang namanya memiliki anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Begitupun apalagi di Yunani gitu ya, yang wanita itu menjadi tahanan istana atau menjadi komoditi yang diperjualbelikan. Jadi kayak barang aja gitu ya, gimana kita jual beli barang yang ini aku pengen beli wanita ini, aku pengen beli wanita ini, aku tertarik sama wanita ini, aku pengen beli ini. Jadi kayak ya komoditi gitu. Di Romawi juga nggak jauh beda. Jadi ya wanita ini hanya sebagai pemuas kaum pria gitu kan. Wanita cuma untuk melahirkan dan menjaga anak aja, tidak boleh ambil bagian dalam segala urusan, bahkan bisa diperbudak oleh anaknya sendiri. Itu di Romawi. Dan kalau di India juga sama, wanita itu pelengkap pria. Jadi yang namanya pelengkap tuh ya berarti kan bukan dianggap sebagai manusia bahkan gitu ya, bukan human being gitu. Dia ya pelengkap pria gitu. Ketika pria tidak ada, maka pelengkapnya ini juga tidak perlu ada. Maka ada yang namanya tradisi sati di India itu. Jadi ya tradisi sati di India itu dia ketika ketika pria itu atau suaminya itu meninggal, istrinya itu juga dimatikan gitu, mesti mati gitu. Jadi dilakukanlah tradisi sati ini untuk membuat wanitanya itu juga mati gitu ya. Jadi kayak pembunuhan lah istilahnya kan, tapi secara sukarela karena mereka itu menjadikannya sudah sebagai tradisi tuh. Lalu di Cina juga gadis banyak yang dijual sebagai budak oleh keluarganya sendiri, dijadikan sebagai lahan uang lah gitu kan. Di Eropa pun bahkan pernah ada pembantaian besar-besaran terhadap kaum wanita. Jadi kira-kira tahun 1400-an itu Mahkamah Inkuisisi Gereja membakar kurang lebih 10 ribuan orang wanita, sebagian besarnya 70%-nya yang mereka ini tuh dianggap dituduh sebagai penyihir itu. Lalu dibakar, dibantai besar-besaran. Itu di Eropa. Jadi seperti kita lihat memang di zaman peradaban kuno ini wanita itu sangat teraniaya gitu ya, sangat teraniaya, sengsara hidupnya. Dan bahkan agama-agama lain pun memandang wanita itu sebagai makhluk yang penuh dosa gitu. Jadi dianggap sebagai penyebab dikeluarkannya Adam dari surga. Kalau Yahudi juga menganggap kalau wanita ini sebagai sumber penyakit gitu, dan bahkan kedudukannya dianggap lebih rendah dari pembantu laki-laki, serta seorang ayah itu boleh menjual anak perempuannya. Itu dalam ajaran Yahudi. Jadi kalau kaum feminis tuh biasanya bilang gitu ya, ya feminis itu tidak terlepas dari agamanya apa gitu ya. Bukan berarti kalau feminis dia nggak punya agama, bukan berarti kalau dia feminis maka intinya menurut mereka kalau nggak cuma Islam gitu ya yang memandang wanita itu mulia gitu, agama-agama lain juga memandang wanita mulia kok. Tapi nyatanya di berbagai belahan dunia saat ini wanita itu masih banyak yang menderita gitu kan, banyak mendapatkan kekerasan, pelecehan dan sebagainya gitu, sehingga kita butuh feminisme. Nah itu biasanya argumen-argumen dari orang-orang feminis. Padahal nyatanya gitu ya, teorinya, konsepnya di ajaran agama lain selain Islam seperti contohnya tadi Nasrani dan Yahudi, ya mereka menganggap wanita ini sebagai makhluk nomor 2 gitu, makhluk nomor 2 yang bahkan itu lebih rendah tadi anggapannya dari pembantu laki-laki kalau di Yahudi. Jadi Adam dikeluarkan dari surga itu ya karena si Hawa nih yang mempengaruhi Adam sehingga melakukan dosa lalu dikeluarkan dari surga. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Padahal kenyataannya gitu ya, kalau sebagai umat muslim kita keimanannya gitu ya, iman kita tahu gitu ya dalam ajaran iman Islam kita bahwa
Adam itu dikeluarkan dari surga kan bukan karena Hawa gitu ya. Apalagi kalau bagi yang pernah ikut ngefast atau ngeslow ya, mungkin tahu gitu. Ada pernah dibahas ini oleh Ustadz Wimar bahwa keluarnya Adam dari surga itu bukan karena Hawa gitu. Betul gitu ya. Adam dan Hawa melakukan dosa gitu, tapi bukan karena itu diturunkan dari surga. Karena sebenarnya hakikatnya bumi itu memang diperuntukkan untuk manusia gitu. Memang sejak dulu kala, sejak sebelum bahkan Adam itu ada gitu ya. Bumi ini tuh sudah memang ditakdirkan Allah gitu kan untuk manusia hidup di dalamnya gitu kan. Dan tentu manusia pertama yang untuk hidup di bumi itu adalah Adam gitu. Adam itu diciptakan ya memang untuk sebagai khalifah di muka bumi gitu, dan beserta keturunan-keturunannya gitu ceritanya. Jadi ya ibaratnya walaupun nih Adam tidak melakukan dosa dan Hawa juga gitu kan tidak mempengaruhi Adam untuk makan buah khuldi, ya tetap aja gitu kan Adam juga bakalan diturunkan ke bumi seperti itu. Kalau boleh dibahasakan secara gampangnya gitu ya. Nah, lalu maka dengan kita melihat fakta-fakta tersebut gitu ya, bahwa wanita mengalami diskriminasi dan segala macam pengalaman yang luar biasa dari berbagai wanita di berbagai peradaban tadi, ya akhirnya banyak wanita yang trauma karena terlalu tertekan dengan aturan-aturan yang menindas mereka. Aturan di mana? Ya aturan di berbagai peradaban tadi, Eropa, Cina, India dan sebagainya. Hingga akhirnya muncullah ide feminisme untuk menyamaratakan wanita dengan pria. Ini kira-kira awal abad ke-19 gitu ya, 18 akhiran itu sudah ada tokoh seorang wanita Mary R gitu ya, yang dia ini mengeluarkan sebuah buku, menerbitkan sebuah buku intinya untuk mengeluarkan wanita dari terutama fokusnya saat itu adalah masalah kekerasan di domestik gitu ya, kekerasan rumah tangga gitu kan. Lalu kemudian berkembang lagi menjadi permintaan hak atau kesetaraan hak di bidang politik, pendidikan, sosial dan sebagainya gitu kan, ekonomi terutama. Nah, lalu apa sih yang dituntut oleh feminisme gitu ya? Nih ada di sini gambar yang sebelah kanan itu equity dan sebelah kiri itu equality. Nah, kalau menurut kalian yang mana sih arah perjuangan feminisme? Equality ke equity? Arah perjuangannya feminisme ini. Ada yang mau bersuara? Apa? Ada yang ngechat? Equality. Ya, betul. Jadi equality gitu ya. Bahkan ya mereka pun para tokoh feminis itu ya mengakui gitu ya bahwa yang mereka perjuangkan itu ada equality gitu, bukan equity. Ini bedanya. Nih, yang namanya equality itu anggaplah ini ya laki-laki dan perempuan gitu kan, yang memang terlahir berbeda gitu ya. Secara sains gitu kan, itu udah memang terbukti bahwa fitrah atau bentuk kelahirannya gitu ya, secara anatomi, secara fisiologi, secara bentuk tubuh dan sebagainya itu memang berbeda gitu kan ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan si perjuangan feminisme ini mereka memperjuangkan bahwa orang-orang yang berbeda tadi itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, tapi akhirnya bisa nggak sih nih mereka untuk mengambil gitu ya, untuk mencapai tujuannya mendapatkan perlakuan yang sama, tapi nyatanya mereka mereka nyatanya fisiknya berbeda gitu, bisa nggak mencapai tujuannya? Sedangkan kalau yang namanya equity atau keadilan, equality ini kesetaraan. Nah, jadi coba istilahnya kesetaraan gender apa keadilan gender? Kesetaraan gender kan. Di equality, sedangkan equity ini adalah keadilan. Oke, kita bisa kok memberikan sesuatu yang berbeda karena mereka juga basicnya berbeda gitu kan, supaya semuanya bisa mencapai tujuannya gitu. Maka kita harus memang memberikan yang berbeda supaya keadilan didapatkan. Nah, ini equity.
beda dengan equality. Jadi equality lah yang diperjuangkan oleh feminisme tadi. Nah itu. Oke, kita balik sedikit. Kakak ceritakan sedikit ya gitu ya. Perkembangan gitulah atau sejarah lah ya, sejarah gimana sih jadi sampai terbentuknya feminisme ini tadi gitu kan, mulai dari tadi berbagai penindasan gitu ya yang didapatkan oleh wanita-wanita. Jadi apa yang dituntut oleh feminisme ini? Jadi yang mereka tuntut itu adalah kesamaan, kesetaraan gitu ya, kesetaraan hak tadi. Kalau pria boleh, maka wanita juga boleh gitu kan, dalam semua hal gitu ya. Kesetaraan utuh gitu kata mereka, kesetaraan utuh, kesetaraan sempurna kata mereka, persamaan hak yang sempurna gitu. Kalau pria bisa, juga wanita juga bisa. Pria dan wanita ini harus punya hak yang sama tadi ya, equality tadi istilahnya. Jadi menurut kaum feminis ini, mereka kemudian menganalisis gitu ya, dari mana sih dominasi paling besar laki-laki? Oh ternyata itu dari bidang politik sama ekonomi. Nah maka dua bidang itulah yang mereka kejar. Jadi awal-awal tadi yang mereka kejar gitu kan di bidang dua itu tadi gitu ya, di bidang politik dan ekonomi itu. Jadi manuver mereka ya di bidang dua itu, terutama yang topik-topik yang mereka pilih itu biasanya tentang persamaan hak untuk memilih gitu ya, karena dulu wanita itu disamakan dengan anak di bawah umur, jadi nggak boleh ikut pemilu. Jadi kata mereka, kalau kakak lihat di YouTube-nya salah seorang feminis Islam gitu ya, dia Islam tapi dia feminis gitu kan, YouTuber dan juga ya influencer lah ya. Ya mungkin pasti semuanya sini kenal sih dia, nggak usah kakak sebut nama kali ya. Nah, jadi katanya ya oke, kamu boleh setuju atau tidak setuju dengan feminis, tapi nyatanya kita sekarang bisa mencapai pendidikan, wanita sekarang nih bisa menikmati pendidikan yang tinggi seperti ini itu karena feminisme gitu. Wanita bisa berkarir, bisa bekerja itu karena feminisme gitu. Jadi yang nggak usah muna gitu kan, nggak usah sosok anti feminisme gitu kan, nggak usah intinya ya seperti itu gitu. Intinya kamu harus patut bersyukur gitu ya, karena ada feminisme maka kamu bisa mendapatkan pendidikan seperti ini, kamu bisa ikut pemilu, kamu bisa mendapatkan hak-hak yang dulu nggak pernah wanita-wanita itu dapatkan gitu. Intinya seperti itu kata mereka. Benar nggak sih? Nah, jadi memang awal gerakan feminis liberalis individualis gitu. Jadi feminis itu macam-macam alirannya gitu kan. Yang paling banyak itu adalah liberalis individualis gitu. Mereka percaya bahwa akar persoalan wanita itu adalah kebodohan dan sikap irasional wanita. Jadi mereka nih sadar diri gitu ya, wanita nih irasional gitu ya, wanita nih bodoh gitu. Jadi nggak mampu makanya bersaing sama pria, makanya nggak mampu dapat kebahagiaan dunia gitu ya. Nah lalu maka kita harus bersaing nih setinggi-tingginya dengan pria, harus pinter gitu kan. Lalu gerakan mereka ini mengarahkan pada upaya-upaya mempersiapkan kaum wanita. Nah bersamaan dengan itu tuh berkembang juga sistem kapitalis yang dulu menggantikan sistem feodalisme. Jadi awalnya kan sistem feodal nih, sistem feodalisme ini kayak sistem kerajaan gitu loh, yang ya bertangan besi lah ya. Lalu muncul nih gerakan sekularisme kapitalisme, memisahkan antara agama dengan negara gitu ya. Karena dulu ya memang di Eropa, di Amerika, di Barat itu ya seperti itu sistemnya. Kaum gereja itu dan kaum negarawan gitu ya, yang pemerintahan dan gerejanya, bukan gerejanya itu kerjasama untuk bikin peraturan gitu kan, sehingga rakyat itu mau nggak mau ngikutin, karena dibilangnya ini disahkan oleh pastor, ini dari paus gitu, ini dari Tuhan gitu kan, kalau ngelawan kamu dosa gitu kan. Jadi padahal nyatanya kan agama mereka kan sebenarnya nggak ngatur masalah kehidupan sosial, masalah politik. Jadi sebenarnya ya yang
bikin aturan itu ya pausnya sendiri atau ya pemimpin pemuka agamanya mereka kerjasama sama pemerintahannya gitu kan, supaya kerjasama sama rajanya supaya bisa mengeruk keuntungan dari rakyat atas nama agama gitu. Nah lalu muncul nih kaum cendekiawan supaya terbebas dari gereja tadi, pemerintahannya itu. Nah jadi kan mulai nih diterapkan sistem kapitalis, tapi nyatanya setelah sistem kapitalis ini diterapkan malah kemiskinan tuh merata akhirnya pada masyarakat barat. Kalau yang dulu itu banyak nih yang miskin, tapi banyak juga yang kayaknya buhan-buhan pemilik tanah, tuan-tuan tanah, buhan-buhan bangsawan, buhan-buhan agamawannya, buhan-buhan raja-rajanya, keluarga raja gitu kan, dan sebagainya. Lalu setelah nggak ada lagi yang namanya raja-rajaan, nggak ada lagi gereja itu ikut campur masalah pemerintahan, kemiskinan tuh malah merata gitu ya pada masyarakat barat, dan akhirnya wanita pun makin terpuruk. Lalu muncul gerakan perlawanan terhadap sistem kapitalisme. Nah muncul sosialisme, ini digagas oleh Karl Marx. Pernah dengar ya nama Karl Marx? Nah, jadi terus sekarang nih balik lagi kita ke kapitalisme. Ya, lucu gak sih, dulu gitu ya udah pernah gagal gitu kan sehingga muncul sosialisme, sekarang balik lagi kita ke kapitalisme, ke kapitalisme gitu kan, bercokol lagi kapitalisme di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Dan sejak abad lalu itu udah terbukti kapitalisme ini sistem yang gagal gitu kan. Nah lalu tadi balik lagi ya ke sistem sosialis tadi kan yang menggantikan kapitalisme tadi. Lalu wanita ini didorong untuk berkiprah seluas-luasnya di ranah publik untuk menghasilkan materi, hingga akhirnya wanita ya memang gitu ya menikmati aktivitas ekonomi karena uang ini dianggap sumber kebahagiaan dan kepuasan. Jadi kalau di sistem sosialisme itu materi itu segala-galanya gitu kan, manusia itu dinilai dari nilai materi gitu kan. Jadi ya nilai materi itu adalah Tuhannya mereka gitu. Itu kalau sekarang sih yang masih pakai sistem sosialisme ini, ada yang bisa ngasih contoh mungkin? Ada yang tahu negara apa aja sekarang di dunia yang masih pakai sistem sosialis komunis gitu, walaupun nggak sempurna juga? Ada yang tahu? Ada yang bisa sebutin mungkin? Ada yang nulis di kolom chat? Ada? Korea Utara, bukan Korea Selatan. Korea Selatan mah kapitalisme ini kapitalisme sejati. Kalau Korea Utara sistem pemerintahannya atau politiknya masih sosialisme gitu ya, sosialisme atau komunis tuh. Nah Rusia kayaknya juga Rusia masih ya. Nah itu ya, jadi akhirnya itu tadi di sistem yang seperti itu perempuan tapi tetap gitu kan dihadapkan dengan tanggung jawab keluarga, sebagai ibu, sebagai istri itu masih ya kan ada tanggung jawabnya. Lalu akhirnya wanita ini merasa tidak adil karena harus bertanggung jawab atas dua peran sekaligus. Terlebih hal-hal tersebut itu dianggap sebagai ikatan kontrak yang tak terbayar gitu kan, karena nggak dibayar kan kita jadi seorang ibu, sebagai istri itu aktivitas kita, pekerjaan kita di rumah itu kan ya dalam artian gak menghasilkan materi gitu ya, jadi ya nggak adil gitu kan. Nah, akhirnya muncul juga lagi gerakan feminisme radikal gitu. Jadi feminisme pun ada radikalnya ya. Nah feminisme radikal ini tuh mereka ya radikal gitu, mereka akhirnya nggak mau kawin karena ya dianggap rugi gitu kan, punya anak dan nikah itu tuh kan rugi gitu ya, karena nggak dapat apa-apa, nggak dapat duit loh istilahnya. Dan ada juga yang mempropagandakan kehidupan lesbian, terus juga tadi nggak nikah, unwed gitu ya, melajang, free sex, bahkan cloning, inseminasi buatan gitu. Jadi mau punya anak ya punya anak aja, nggak perlu laki-laki istilahnya gitu. Ya mending aku cloning diriku aja gitu kan. Hidup sama laki-laki tuh ngerugiin dan sebagainya gitu. Jadi awalnya gerakan ini tuh diilhami dari buku Betty Friedan gitu, judulnya Feministic tuh. Jadi katanya kaum wanita tuh nggak perlu nikah gitu kan dan punya anak gitu ya, sehingga mereka bisa berkembang dengan maksimal seperti halnya pria
Nah, itu ya. Nah, lalu saat munculnya feminisme di Eropa ini tadi, nah memang perempuan ini mendapat tempat kedua di semua bidang gitu. Jadi ya feminisme ini tentu ada penyebab munculnya gitu kan. Itu tadi penyebab munculnya ya karena di berbagai negara tadi yang mereka tentu nggak kenal Islam, ya akhirnya mereka kan cari solusi nih. Gimana nih? Mereka nggak punya solusi, ya mereka bikin solusi sendiri dengan akal pikiran mereka. Itu. Karena mereka nggak punya solusi untuk mengatasi masalah wanita tadi yang nggak punya tempat gitu kan di berbagai bidang yang menghasilkan materi terutama. Seharusnya Islam gitu kan yang menawarkan konsep keadilan hak laki-laki dan perempuan ke barat, karena di dunia Islam perempuan ini sudah mendapatkan kedudukan di berbagai bidang. Ini contohnya gitu ya, Maryam Al-Asturlabi ini adalah salah seorang ilmuwan muslimah yang punya dampak yang luar biasa gitu kan dalam bidang geografi gitu. Banyak lagi wanita-wanita lainnya seperti Ashifa dan sebagainya yang ya mereka wanita, mereka Islam, mereka berkiprah di bidang pendidikan, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia juga di masyarakat seperti itu, dan mereka nggak kenal yang namanya istilah feminisme. Mereka hidup di dunia Islam. Dan akhirnya tadi akar feminisme ini sih dari mana gitu kan? Ya kan tadi dari ide liberal kan, ide liberalisme yang menganggap menuhankan kebebasan gitu ya, yang gak mau terikat dengan agama dalam kehidupan sosialnya gitu. Mereka ya orang-orang dengan feminisme ini ya mereka rata-rata memang punya agama, mereka punya agama gitu kan, bahkan mereka Islam gitu, banyak gitu ya orang-orang Islam yang mereka ini feminis, dan mereka sendiri menuduh Islam itu membatasi wanita gitu kan dalam hal atau tidak adil terhadap wanita dalam hal batasan aurat, rumah tangga, terus juga dalam batasan aurat misalnya. Kenapa sih cuma wanita yang batasan auratnya itu yang tersisa itu cuma muka dan 2 telapak tangan gitu ya, sedangkan laki-laki kok batasan auratnya cuma dari pusat sampai lutut aja gitu. Kalau bagi mereka kaum feminis ya namanya wanita, my body is mine gitu kan. Jadi ya aku bisa aja gitu kan, bisa aja kalau aku mau berpakaian seperti apapun, itu adalah hakku. Nah itu karena tadi akar pemikirannya adalah dari liberalisme tadi. Terus dalam rumah tangga gitu ya, kenapa cuma laki-laki yang boleh misalnya memberikan teguran kepada wanita dengan cara memukul misalnya. Kenapa sih dalam Islam tuh dibolehkan suami itu memukul wanita gitu kan? Padahal mereka nggak mempelajari gitu ya. Dalam Islam tuh gimana sih syaratnya gitu ya? Kalau kapan sih laki-laki itu, suami itu boleh memukul istrinya gitu kan? Padahal ada gitu ya, ada dalam Islam, tapi mereka ngambilnya cuma laki-laki boleh memukul istrinya dalam Islam gitu kan, tanpa mau melihat bahwa boleh memukul wanita kalau dia nusus gitu ya, kalau dia membangkang, kalau dia tidak taat kepada Allah, terutama kepada Allah dan Rasulullah gitu kan, kalau tidak taat kepada suaminya juga dalam hal kebaikan gitu ya, itu boleh. Tapi tentunya nggak boleh juga langsung mukul gitu ya, harus misalnya nggak boleh menyakiti, pukulan yang menyakitkan nggak boleh, hanya pukulan peringatan. Misalnya kayak kita pukulan bercanda tuh gimana sih gitu ya, kan nggak sakit gitu ya, jadi pukulan peringatan gitu kan. Dan seorang wanita yang udah dipukul sama suaminya tuh bisa tek gitu aja, dia udah tahu, walaupun nggak sakit tapi nyes kan gitu ya. Nah tapi kalau perspektifnya mereka tuh memukul yang menyakiti gitu ya, padahal di wajah pun nggak boleh mukulnya, kita harus di tempat yang bukan di wajah gitu ya, dan pukulannya pun tidak menyakitkan gitu kan, bukan untuk tujuan menyakiti tapi untuk tujuan teguran. Dan sebelum memukul pun harus dengan nasihat dulu, tetap nggak mempan nasihat, terus misalnya dipisah ranjang masih juga nggak mempan nih, masih babal istilahnya ya baru boleh gitu kan dengan pukulan gitu ya.
Jadi ada tahap-tahapannya gitu, ada step-stepnya, tapi mereka tidak mau memandang itu gitu kan. Terus juga poligami gitu ya. Kenapa cuma laki-laki yang boleh punya istri 4 gitu ya? Kenapa perempuan nggak boleh? Kenapa hak talak itu berada di tangan suami gitu ya? Kenapa persaksian laki-laki dan wanita itu tidak sama jumlahnya itu? Kenapa satu orang saksi laki-laki itu dianggapnya sama atau sebanding dengan 2 saksi wanita itu? Ini yang merupakan batas minimal persaksian dianggap valid ya dalam Islam. Jadi valid kalau ada saksi, kalau laki-laki 1 orang, wanita itu harus 2 saksi dan dua-duanya tuh melihat gitu ya kejahatan itu. Nggak boleh cuma 1 aja wanita, satunya nggak lihat gitu, misalnya 1 wanita lihat, satunya enggak gitu kan, nggak bisa, harus 2 saksi wanita gitu baru dianggap valid dalam Islam, batas minimalnya. Terus pemimpin juga dalam politik Islam, yang namanya pemimpin negara itu haruslah pria. Kalau ketua kelas ya nggak apa-apa. Warisan, kenapa anak perempuan itu mendapatkan 1/3 warisan sedangkan laki-laki itu 2/3 warisan? Nah ini semua itu tidak mencerminkan kesetaraan gender bagi mereka. Jadi Islam sama sekali tidak pro dengan wanita, kata orang-orang feminis. Dan apa akhirnya imbas dari feminisme ini? Yes, bebas tanpa batas. Materi, kedudukan, uang, gaya hidup itu jadi standar kebahagiaan, bersaing lintas gender. Ujung-ujungnya menjadi lepas gitu ya dari fitrahnya sebagai seorang wanita. My body my choice, aku mau ngapain aja dengan bodiku gitu kan. Tapi satu sisi nggak mau dijadikan objek, nggak mau diobjektifikasi gitu kan tubuhnya. Tapi dia mau bebas-bebasnya memperlakukan tubuhnya. Ini kan suatu hal yang tidak sinkron gitu ya. Terus standar kebahagiaannya itu materi gitu. Jadi ya wajar mereka pengen bersaing dengan wanita ya, karena standar kebahagiaan mereka itu adalah materi gitu. Ini yang dikejarnya. Maka ya tadi IRT itu, ibu rumah tangga itu dianggap sebagai nasib dari wanita berpendidikan rendah. Akan sangat disayangkan gitu ya kalau lulus kuliah S1, S2, S3 gitu kan, tapi cuma di rumah aja gitu. Itu mereka anggap suatu aib gitu, suatu hal yang mereka sayangkan. Lalu bersaing lintas gender, apapun yang disuka akhirnya dilakukan tadi, tak peduli dengan fitrah dan norma apapun itu. Jadinya apa sih? Jadinya ya efek domino dari imbas-imbas dari feminisme itu tadi. Akhirnya broken home gitu kan. Jadi di Amerika sendiri sejak 1970 itu tingkat perceraian itu meningkat signifikan. Bahkan di Indonesia sendiri pun, apalagi semenjak pandemi ya, wah ini makin perceraian itu meningkat, dan paling banyak penggugat cerainya itu ya wanita gitu, perempuan yang mengajukan terlebih dahulu untuk perceraian itu ya, karena sebagian besar dari mereka menganggap mereka tadi nggak perlu laki-laki dalam hidupnya gitu. Laki-laki hanya ya merugikan aja gitu kan, nggak bikin dia bahagia sebagainya. Korbannya siapa? Ya anak-anak. Perceraian ini dapat mengubah perilaku sosial anak-anak, dan kalau terus berlanjut ya tadi efek domino, akan tiba akhirnya mereka pada narkoba, tindakan kriminal gitu kan, dan sebagainya. Maka disebut tadi efek domino. Free sex, orang-orang yang tidak menikah tentu dengan cara apa mereka akan melampiaskan gorizah naunya, hasrat seksualnya pada siapa, pada apa gitu kan, dilampiaskannya ya melakukan seks bebas menjadi pilihan mereka. Aborsi dan infantisid, ketika tumbuh janin yang tidak diharapkan tadi akibat dari seks bebas tadi, biasa mereka pakai kondom kan, padahal kondom ini tuh dari bahannya itu sendiri gitu ya, itu pori-porinya itu masih lebih besar dibandingkan dengan ukuran dari sel sperma, jadi tentu masih bisa lolos gitu. Dan akhirnya walaupun pakai kondom gitu ya masih bisa aja hamil. Dan akhirnya mereka nggak mengharapkan janin yang tumbuh itu aborsi, atau nggak bisa aborsi, gagal aborsi atau takut aborsi,
biarin lahir tapi dia nggak mau mengurus infantisid. Infantisid itu pembunuhan bayi gitu, pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri. Itu LGBT karena dianggap wanita gitu ya merasa lebih baik menjalin hubungan dengan sesama jenis aja karena lebih mengerti satu sama lain, ya nggak sih? Karena kita nih kalau curhat tuh enak tuh sama wanita apa sampai laki-laki sih? Kadang ya nggak bisa digeneralisir sih ya gitu kan, tapi ya rata-rata gitu ya, rata-rata sesama wanita itu lebih mudah untuk mengerti satu sama lain dan katanya nggak akan terjadi diskriminasi gitu dalam hubungan eksploitasi wanita. Karena wanitanya tadi bangga gitu ya, bangga dengan tubuh mereka mengeksploitasi tubuh mereka sendiri dan itu pun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi wanita. Karena tadi selain dapat bayaran tinggi, wanitanya juga dapat ketenaran dan itu bagi mereka prestasi tersendiri gitu ya. Mereka akan punya privilege tersendiri gitu. Ini juga dimanfaatkan tentunya oleh pihak-pihak yang lain untuk mengeksploitasi wanita dari tubuhnya. Kalau kita lihat misalnya iklan-iklan gitu ya, iklan mobil, iklan-iklan apa aja gitu ya, rata-rata kan yang jadi modelnya itu kan wanita gitu ya, SPG gitu kan, itu wanita gitu ya, karena dan pasti yang dipilihnya itu kan yang berpenampilan menarik ya, karena memang itu gitu ya salah satu bentuk eksploitasi wanita. Fakta lain, banyak negara yang menjual wanita secara langsung melalui industri seksnya. Jadi ya memang di berbagai negara kayak Jepang, Amerika itu besar sekali pendapatannya dari mengeksploitasi atau menjual wanita secara langsung gitu melalui industri seks. Jadi legal gitu, industri seks yang legal yang memang dinaungi oleh negaranya. Itu jadi tetean gitu kan, ratusan triliun per tahun itu pendapatan melalui industri seksnya aja. Itu kayak kalau di Amsterdam tuh ada yang namanya distrik red light gitu, jadi kayak ya itu praktik jual beli seks yang legal. Kalau di Banjarmasin apa lokalisasinya namanya apa ya, Pembatuan kah? Iya benar nggak sih? Ada yang pernah dengar nggak itu istilah itu? Ya itu gitu kan, legal gitu. Jadi ya seperti itulah fakta-fakta yang terjadi, efek domino yang terjadi akibat dari paham feminisme ini, yang tentunya tidak hanya karena feminismenya saja, tapi karena akar dari masalah itu sendiri apa ya, liberalisme sekularisme itu yang merupakan paham intinya gitu ya. Feminisme ini cuma paham cabangnya aja gitu kan. Kalau paham intinya itu ya sekularisme liberalisme tadi. Nah efek dominonya tadi sadar nggak sih kita gitu ya, sekarang ini kita dicekoki oleh serangan pemikiran budaya-budaya barat yang membuat pola pikir kita konslet gitu ya, dari food, fun, fashion gitu kan. Di situ disuntikan terus kerusakan-kerusakan untuk mengarahkan gaya hidup dan cara pandang liberal tadi. Dan bahkan di barat sendiri itu muncul gitu anti feminisme ini. Kalau di Indonesia ada ini ya, ada muncul gitu kan, ada IG Indonesia tanpa feminis. Nah itu tuh kayak dianggap apa ya, dianggap bodoh gitu kan, dianggap pokoknya dibully netizen lah gitu ya, akun sosmednya itu. Dan paham feminis ini ya dianggap sebagai paham yang keren gitu. Ketika kita mengkampanyekan feminisme tuh dianggap kita tuh keren, kita tuh dianggap aku feminis gitu ya, itu dianggap dia itu pintar, dianggap cerdas gitu kan, dianggap pun apa bi? Kada bu kunci. Kita dianggap ya lebih gitu kan. Nah, maka awal permasalahannya ini sebenarnya adalah pendekatan yang salah gitu. Apa?
Karena mereka menjadikan materi sebagai tolak ukurnya, lalu berlomba dengan pria untuk memperebutkannya. Jadi ya wajar gitu ya, wajar kita tuh merasa gitu kan, kita tuh merasa merasa apa ya, merasa ketinggalan dibandingkan pria, merasa kurang dibandingkan pria. Ya karena apa yang menjadi pialanya itu, yang mereka anggap, yang mereka tuju atau tolak ukurnya itu adalah materi gitu kan, yang mereka dambakan inginkan itu adalah materi gitu kan. Sedangkan kan kalau dalam Islam yang punya kewajiban untuk menafkahi itu kan cuma laki-laki. Kewajiban nafkah itu berada di pundak laki-laki gitu ya. Jadi seorang wanita itu ya memang punya hak untuk dinafkahi gitu ya. Jadi ya kita nggak wajib gitu ya. Yang wajib untuk mencari materi ini kan ya memang hanya laki-laki. Jadi Allah menciptakan dari awal pun laki-laki ini untuk mampu mencari materi gitu. Jadi untuk capable gitu ya, untuk mencari materi itu apa-apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang manusia nih untuk bisa menghasilkan uang gitu ya, sehingga bisa menafkahi nih orang-orang yang wajib dia nafkahi gitu ya. Maka Allah berikan dia otak yang lebih cerdas gitu ya. Nanti akan kakak bahas apa sih perbedaannya otak laki-laki dan wanita. Terus juga tubuh yang gimana, yang kapasitas ototnya itu, atau apa sih, jumlah ototnya gitu ya, kuantitas ototnya lebih banyak dibandingkan dengan wanita dan sebagainya. Hormon-hormonnya dan segala macam itu diciptakan Allah seperti itu karena memang Allah yang paling tahu gitu ya ciptaannya, Allah yang paling tahu, sehingga Allah menciptakan pria seperti itu, wanita seperti itu gitu. Dan ketika wanita ini dia menciptakan tujuan dia sendiri, bahwa dia ini juga pengen mendapatkan materi gitu ya, ya wajar gitu dia akan merasa kalah dengan pria tuh. Jadi kayak nggak mau nerima kodrat istilahnya lah. Nah ini kita bahas mengenai perbedaan penciptaan pria dengan wanita, mulai dari otak, tubuh, dan fitrah. Oke, kita tonton video dulu ya. Kedengaran nggak sih suaranya? Kita semua pernah mendengar Kedengaran bahwa lah. pria dan wanita berpikir secara berbeda. Otak pria seperti setengah-setengah, otak wanita seperti pusaran. Well, tidak tepat. Kedengaran lah suaranya, Ding. Tidak semua otak manusia sama. Berikut perbedaan Kedengaran ya. otak pria dengan otak wanita. Yang pertama, ukuran. Otak pria 10% lebih besar. Bukan berarti mempengaruhi kecerdasan ya. Yang kedua, white and gray matter. Gray matter mengandung badan sel neuron otak. Pada laki-laki lebih banyak 6,5 kali dibanding perempuan. Sedangkan white matter itu terdiri atas serabut-serabut yang menghubungkan berbagai area di gray matter. Perempuan punya 10 kali lebih banyak. Sehingga pria sangat fokus pada tugas, wanita bagus dalam multitasking. Yang ketiga, sisi kiri dan kanan. Wanita menggunakan kedua sisi otaknya untuk memproses informasi, sedangkan pria menggunakan sisi kirinya untuk sebagian besar aktivitas. Wanita memiliki pusat verbal di kedua sisi hemisfer otaknya, sedangkan pria memilikinya di hemisfer kiri. Wanita cenderung menggunakan lebih banyak kata-kata, sedangkan pria cenderung susah untuk mengekspresikan perasaan. 4. Jaringan neural. Wanita memiliki lebih banyak koneksi antara hemisfer kiri dan kanan, sedangkan pria memiliki koneksi antara depan dan belakang yang lebih banyak. Ini membuat pria memiliki sinergi yang lebih besar antara persepsi dan aksinya. Mereka cenderung menyelesaikan masalah secara langsung. Ini dapat juga menjelaskan mengapa wanita lebih cenderung untuk mengkombinasikan logika dan intuisi. 5. Aktivitas otak. Otak wanita memiliki aliran darah yang lebih banyak dibandingkan regio tertentu dari otak pria. Itu secara parsial menjelaskan mengapa wanita cenderung lebih berempati, intuitif, serta kolaboratif. Dan juga mengapa wanita lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, serta gangguan masalah makan. 6. Struktur otak spesifik. Hipokampus. Wanita seringnya memiliki hipokampus yang lebih besar dibanding pria. Wanita lebih baik dalam mengekspresikan diri mereka secara emosional.
Amigdala. Amigdala lebih besar pada pria. Pria cenderung merespon stres emosional secara fisik. Bagaimanapun, hampir tidak ada orang yang memiliki otak laki-laki sempurna atau otak perempuan sempurna. Nyatanya, mustahil untuk membedakan gender seseorang semata-mata dengan melihat otaknya. Ya, oke, itu perbedaan gitu ya. Dari ini beberapa aja gitu kan, secara mudahnya atau secara gampangnya, secara simpelnya. Padahal lebih banyak lagi penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang perbedaan antara otak laki-laki dengan otaknya perempuan gitu ya. Sehingga hasilnya apa? Maka ini gitu ya, berbeda dalam cara berpikir gitu kan. Kalau laki-laki bisa lebih fokus, wanita bisa multitasking gitu kan. Kalau laki-laki itu seringnya ngomong to the point, wanita lebih cerewet gitu ya, muter-muter dulu ngomongnya gitu kan. Lalu juga lebih logik gitu ya, lebih rasional. Kalau laki-laki, kalau wanita, dia dalam memutuskan sesuatu itu ada kecenderungan gitu kan, ada kecenderungan dia juga memperhatikan aspek-aspek perasaan atau aspek-aspek emosional seperti itu. Bentar, habis baterai. Lalu tubuhnya juga ya, sejak dulu karena memang Allah tadi menciptakan perannya laki-laki ini salah satunya gitu kan, sebagai orang yang berkewajiban memberikan nafkah gitu ya. Ya maka Allah ciptakan seperti ini tubuh laki-laki, postur dan strukturnya pun berbeda gitu ya. Jumlah otot itu berbeda, komposisinya berbeda. Wanita itu lemaknya itu lebih banyak gitu ya. Kalau pada wanita itu lemaknya pada tubuh rata-rata kurang lebih 27%-an itu normalnya. Kalau pria itu 16% aja gitu kan. Ini tanpa kita memandang laki-laki yang gemuk ya. Walaupun banyak laki-laki yang gemuk, lemak tubuhnya juga banyak. Tapi makanya standar visceral, kalau dalam kedokteran tuh ada istilah visceral fat gitu ya, atau lemak di organ dalam tubuh. Nah, standarnya tuh beda. Kalau wanita itu standarnya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, berarti kan ya memang normalnya lemak pada tubuh wanita itu normalnya lebih tinggi. Karena apa? Lemak ini dibutuhkan saat mengandung janin. Jadi ya kita diciptakan juga salah satunya gitu kan, supaya manusia itu tidak punah. Lalu kita butuh untuk mengandung. Untuk mengandung kita butuh lemak gitu kan. Karena lemak juga sebagai sumber bagi perkembangan otak bayi gitu ya. Jadi kalau pas hamil ya jangan takut-takut gendut, karena itu juga nutrisi gitu ya buat perkembangan otak bayi kita. Fitrahnya ya pria dan wanita seperti itu. Jika harus dipaksakan sama atau bahkan bertukar peran antara keduanya, pria dan wanita ini, maka yang pasti terjadi itu adalah kehidupan yang menyiksa dan tidak produktif tentunya. Maka kita dari sini udah paham gitu kan ya, gimana salah kaprahnya sih pemikiran feminisme ini yang katanya bertujuan membela kebebasan hak wanita. Nyatanya kemuliaan wanita ini sampai sekarang kan belum bisa gitu ya terselamatkan, malah justru membuat wanita makin menjauh dari kodratnya itu gitu ya. Wanita makin jauh dari kodratnya tadi sebagai seorang wanita yang dia ini bisa hamil dan melahirkan dan juga menyusui, mengasuh anak dan sebagainya. Itu adalah kodratnya wanita. Jadi benar gak sih pria dan wanita itu harus berlomba dalam trek yang sama demi menunjukkan siapa sih yang lebih tinggi status kemuliaannya? Jadi kan kita udah bahas tadi ya, bahwa pria dan wanita ini ya memang tercipta itu berbeda gitu. Jadi perbedaan ini bukan ditujukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Nah, maka apa solusinya bagi wanita? Solusinya ya Islam gitu. Kita nggak butuh solusi lain selain Islam. Kita nggak butuh solusi feminisme tadi. Jangan sayang,
Ada dulu Pi, sebentar lagi. Jangan bang, duduk bang, lihat aja, duduk. Jangan, coba lihat, hancur, rusak. Nah, sini, abang duduk sini aja. Apa gitu ya solusi Islam mengangkat derajat wanita. Jadi ya Islam itu mulia gitu kan. Islam itu mulia di dalam Islam dan memberikan keadilan bagi keduanya. Jadi keadilan ya, Islam memberikan keadilan, equity, bukan kesetaraan. Jadi dalam Islam ini nggak pernah gitu kan, nggak pernah ada masalah gitu, nggak pernah punya masalah mengenai relasi antara pria dan wanita, sebab sudah ditempatkan gitu ya, Allah itu sudah menempatkan wanita ini haknya begini gitu kan, kewajibannya begini, pria itu haknya begini, kewajibannya begitu gitu. Jadi datangnya Islam ini justru mengangkat derajat wanita gitu kan, yang direndahkan oleh sistem kehidupan yang ada sebelum Islam, termasuk ya sistem di barat gitu kan. Dan sistem yang saat ini mereka pengen mengangkat wanita, tapi nyatanya malah membuat tadi wanita jauh dari kodratnya, malah izah dan ifah wanita itu makin jauh gitu. Dan nah ini standar yang berbeda. Kalau dalam Islam, solusi Islam gitu ya, standar kebahagiaan itu adalah ridho Allah, bukan materi. Jadi itu gitu. Kalaunya kapitalisme tadi, kapitalisme sekuler, liberalisme gitu kan, terus cabangnya tadi feminisme, ya mereka standar kebahagiaannya tadi kan adalah materi ya. Materi itu ya apapun ya, bisa uang, kedudukan, ketenaran gitu ya, itu termasuk materi ya. Nah itu puncak pencapaian mereka, itu yang jadi standar kebahagiaan mereka. Sedangkan kalau standar kebahagiaan dalam Islam itu cukup ridha Allah gitu ya. Jadi simpelnya gitu ya, ketika kita nih wanita gitu atau laki-laki pun melakukan apa-apa yang diperintahkan dalam Islam gitu ya, ya kita udah bahagia, kita udah senang, kita udah tenang gitu ya, kita dijauhkan Allah dari kecemasan gitu ya. Dalam Al-Quran tuh dijanjikan Allah gitu ya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman gitu kan, dan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya, itu yang Allah janjikan itu adalah ketenangan dan terhindar dari kecemasan itu. Jadi wajar ya sekarang ini itu mental isu itu tuh makin banyak gitu kan, makin berkembang ya, karena kita tuh punya standar kebahagiaan itu tuh terlalu terlalu materialistis gitu kan, terlalu muluk-muluk dan sebagainya gitu. Yang namanya standar kebahagiaan dalam Islam itu ya ridha Allah aja gitu. Kita senang kalau kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan gitu kan. Ya bukan berarti wanita tuh nggak boleh kerja, bukan berarti seperti itu gitu ya. Yang namanya ya kerja itu pilihan gitu. Jadi yang namanya pilihan itu kan mubah lah. Kalau istilah pilihan itu berarti mubah gitu ya. Kayak misalnya berkerudung tuh pilihan apa kewajiban? Ya kewajiban gitu ya, bukan pilihan. Tapi kalau kerja bagi wanita itu pilihan gitu, jadi artinya nggak wajib gitu. Tapi kalau bagi pria yang namanya kerja untuk mencari nafkah supaya bisa memenuhi nafkah keluarganya, ya bagi mereka itu kewajiban gitu, kecuali dia udah punya warisan dari bokap nyokapnya gitu ya, yang nggak habis sampai 7 turunan, tanpa kerja pun dia bisa menafkahi keluarganya, ya mungkin beda lagi gitu ya hukumnya. Nah itu gitu ya, kita kapan merasakan kebahagiaan? Ya ketika kita aku sudah nih melaksanakan kewajibanku gitu. Ketika kakak nih misalnya sebagai seorang dokter gitu ya, ya kakak saat ini gitu kan memilih untuk gak kerja di luar, karena kakak tahu prioritas kakak sekarang itu adalah kewajiban kakak, apa hal-hal yang wajib bagi kakak gitu kan. Dan kalau kakak kerja nih, kewajiban kakak ini
akan susah kakak menjalankannya secara optimal gitu. Jadi sementara ini nggak kerja dulu gitu ya, kerja ya di klinik sendiri aja dulu gitu kan. Ketika nanti anak-anak udah lebih besar gitu ya, udah lebih bisa ditinggal, udah lebih mandiri, mungkin bisa gitu ya keluar untuk ya sebenarnya bukan mencari materi, tapi lebih untuk bermanfaat untuk umat gitu kan, untuk kontribusi untuk umat gitu, bukan itu. Jadi kayak tadi misalnya ilmuwan-ilmuwan wanita dalam Islam yang mereka berkarir itu bukan untuk materi gitu, tapi yaitu adalah bagian dari mereka untuk upaya mereka mencapai ridha Allah juga gitu kan, dalam rangka mencapai ridha Allah gitu, dengan cara tadi mereka bisa berkontribusi di bidang kesehatan, di bidang tadi misalnya geografi, di bidang matematika dan sebagainya, sesuai bidang masing-masing gitu. Karena ya wanita itu juga memang dibutuhkan di sektor-sektor seperti itu gitu, bukannya semuanya mesti yang keluar pria, bukan seperti itu. Nah, jadi menempatkan pria dan wanita dalam track yang berbeda untuk berlomba dengan hasil yang setara secara nilai. Jadi tuh kita tuh punya track tuh yang berbeda nih, ibaratlah atlet renang gitu kan dengan atlet misalnya atlet bola gitu kan. Nah, terus mereka misalnya diminta lomba renang, dua-duanya diminta lomba renang, ya pasti yang menang atlet renang lah, ya kan? Karena perlombaannya sama gitu ya, perlombaannya sama, tapi mereka keahliannya tuh berbeda gitu. Nah, itu jadi maksudnya di sini adalah kita tuh punya track masing-masing. Wanita ya di track wanita gitu kan, wanita ya saling berlomba dengan wanita juga gitu kan. Ya maksudnya sebenarnya berlomba aja dengan diri kita sendiri sih, dengan hawa nafsu kita kan sebenarnya. Dan ya semuanya gitu ya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah gitu. Jadi ya kemuliaan sebenarnya kan bukan kemuliaan di dunia kan, tapi ya kemuliaan atau ridho Allah Subhanahu wa taala kan, itu kan yang sama-sama ingin dicapai tadi, pialanya itu kan dari ridho Allah gitu ya. Supaya apa ya? Supaya dapat tiket masuk surga lah gitu ya. Itu kan gitu ya. Sedangkan mereka tadi pialanya itu adalah materi. Nah, itu bedanya. Nah, jadi kalau pialanya ridho Allah, ya tentu tracknya itu beda gitu. Kita sama-sama laki-laki bisa dapat pialanya sendiri, wanita juga bisa dapat pialanya setara tadi, setara secara nilai, pialanya sama, nilainya sama-sama bisa masuk surga gitu. Cuma tracknya itu berbeda gitu. Jadi ya biarlah atlet renang ya dengan track renangnya gitu kan, atlet misalnya MotoGP dengan track MotoGP-nya gitu kan, nggak bisa disamakan satu track. Nah, maka Islam dalam memandang wanita itu dianggap kita ini ada perhiasan gitu kan, dunia ini ada perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Sebagai anak, sebagai wanita dewasa, sebagai ibu, itu kita punya peran masing-masing di setiap tempat kita gitu kan. Jadi kita mulia di setiap tempat ini gitu. Ketika kita sebagai anak, ya maka banyak gitu ya hadis-hadis yang mengutamakan, atau maksudnya utamanya gitu ya, atau spesialnya gitu ya, seseorang gitu ya, seseorang yang membesarkan wanita gitu kan. Kata Allah kalau barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Itu kita tuh bisa menghalangi orang tua kita dari api neraka itu kalau sebagai anak. Masya Allah ya, Masya Allah kedudukan kita sebagai seorang anak tadi. Sebagai wanita dewasa gitu kan, kalau wanita dewasa ya kita menikah ya misalnya, terus setelah menikah maka kita itu menjadi penyempurna agama bagi suami kita. Nah, mulia ya kan. Terus sebagai ibu lagi diminta, seorang anak itu diminta untuk taat gitu ya kepada ibu gitu loh. Ibumu itu ya yang diutamakan, baru yang keempat itu ayah. Artinya mulianya sebagai seorang ibu. Bahkan kita tuh bisa memilih
surga dari pintu mana saja. Ketika kita sholat, puasa gitu ya, dan kita taat gitu kan, taat kepada suami. Nah, kalau bagi orang-orang feminis tuh mentaati suami tuh kayak aib gitu ya, kayak aib besar gitu ya. Kalau seorang wanita itu dia malah kayak dianggap terkekang gitu. Nah, maka Allah memberi pesan untuk kita kaum wanita, karena ini adalah bentuk kasih sayang dan penjagaan Allah kepada kita melalui gimana Allah mengatur aurat kita gitu kan. Kita boleh bermake up ketika apa, seperti apa. Terus wanita dan parfum, kita boleh berparfum misalnya di dalam rumah, tapi kalau kita memakai wewangian keluar dan sampai tercium wangi parfum kita itu oleh orang yang bukan mahram gitu kan, maka itu disamakan seperti seorang wanita pezina gitu ya, nauzubillah min zalik. Itu karena apa ya? Karena ternyata balik lagi gitu ya ke fisiologinya laki-laki itu, karena parfumnya wanita aja, aromanya wanita aja itu ya, itu bisa membangkitkan birahinya laki-laki itu. Jadi Allah itu menjaga laki-laki, juga menjaga wanita dengan peraturan-peraturan Allah tadi ya. Betapa sayangnya ya kan, betapa sayangnya Allah, betapa menjaganya Allah kepada kita. Kita nih mau nggak sih dijaga gitu ya? Mau nggak sih dijaga sama Allah dengan dengan mengikuti berbagai aturan Allah ini? Dan terkadang kita merasa bahwa kok Allah ngaturnya gini sih, buat apa sih Allah ngatur gini gitu ya. Yakinlah bahwa setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu pasti mengandung hikmah bila dikerjakan dengan benar gitu ya, bila dikerjakan dengan benar dan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Biasanya yang paling sering gitu ya, yang paling sering ditodong oleh orang-orang feminis itu adalah tentang konsep poligami biasanya ya, kasus-kasus. Jadi mereka tuh sering menyerang Islam dengan oknum-oknum orang Islam yang menjalankan syariat Islam itu dengan salah gitu. Jadi contohnya yang diberikan contoh, coba lihat nih, dia nih ustadz gitu ya, kurang paham apa tentang Islam, terus dia menjalankan syariat Islam, katanya menjalankan syariat Islam dengan berpoligami, nyatanya tuh dia tuh nelantarin anak-anaknya, terus nggak adil sama istri-istrinya dan sebagainya. Nah, itu dijadikan mereka justifikasi untuk menyalahkan Islam dan membenarkan paham feminisme mereka itu. Nah, maka tidakkah kita bersyukur diciptakan sebagai seorang wanita? Dan siapa wanita yang menjadi role model kita? Agnes Monica kah? Atau siapa lagi? Gita Savitri kah? Atau siapa lagi yang menjadi role model, rata-rata yang menjadi role model wanita-wanita zaman now gitu ya? Maka cukuplah keempat wanita istimewa ini menjadi role model kita. Boleh kok gitu ya role model yang lain, tapi ini itu utamanya gitu kan, karena mereka inilah orang-orang yang menjadi pemuka kaum wanita nanti di surga. Lalu kalau kita mau juga masuk surga seperti mereka, kita jadikan mereka role model kita. Seperti apa Fatimah binti Rasulullah menjadi seorang anak bagi Rasulullah dan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya Hasan dan Husain, menjadi seorang istri yang luar biasa bagi Ali bin Abi Thalib. Bagaimana keluarga mereka menjadi keluarga yang dijamin masuk surga gitu, yang dijamin surga oleh Rasulullah. Maryam ibunda Nabi Isa, ketika dia seorang wanita yang terjaga, seorang wanita dewasa gitu ya, yang terjaga, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki seorang pun, kemudian dia diberikan ujian oleh Allah dengan mengandung seorang bayi. Dia bagaimana sabarnya dia gitu ya, dia menjaga betul gitu ya kesuciannya, wanita yang menjaga betul kesuciannya. Khadijah binti Khuwailid menjadi seorang istri yang luar biasa bagi Rasulullah, yang mencurahkan hartanya yang sekian banyaknya gitu kan. Ketika menikah dengan Rasulullah itu, beliau itu saudagar yang kaya raya, dan beliau
menghabiskan hartanya itu untuk membantu mendukung dakwah suaminya. Asiyah istri Fir'aun, yes, tidak menjamin kita ini baik kemudian mendapatkan pasangan yang baik pula. Kita tidak perlu menyalahkan Allah gitu ya atas takdir kita misalnya nanti gitu ya mendapatkan suami yang tidak baik gitu ya. Nyatanya Asiyah seorang istri dari ahli neraka, bisa dia menjadi seorang ahli surga. Nyatanya suaminya menjadi pengantar dia gitu kan. Dengan dia diuji mendapatkan suami seorang Fir'aun, maka dia bisa mendapatkan surganya Allah. Ya barangkali ya siapa sih juga yang berharap gitu ya dapat suami yang gak baik kita, tapi barangkali gitu ya dengan kita istilahnya barangkali dengan melalui kita bersabar dan bersyukur atas takdir Allah, itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju surganya ya. Sekian materi dari kakak, jazakumullah khairan. Salah hilafnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan ke Mbak Yunisa. Iya, Masya Allah, pemaparan materinya sangat-sangat gitu ya. Dari itu kan yang paling pertama tadi, yang paling dasar gitu ya, yang emang kayaknya tuh jadi masalah gejolak kita banget gitu ya, yang kita sendiri tuh pun kadang mungkin mengakui kayak gitu ya kalau kita tak punya landasan yang benar kayak gitu. Karena kita orang muslim dan sebagai ya pastinya harus kepada syariat Allah gitu ya, karena kita punya pegangan sendiri nih, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Nah, jadi langsung aja buat teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin forum pertanyaannya silahkan mau bertanya, boleh di kolom komentar atau langsung kontak. Sayang Ada yang mau bertanya kah teman-teman? sayang Dengar nggak? Gimana Mbak Dina, kalau misalnya ada yang bertanya masih bisa kah? Iya masih bisa, silahkan. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin dari ulun dulu kali lah. Ya tadi makasih banyak buat Mbak Dina, materinya lengkap banget ya, dari dasar gitu kan ya sampai ke solusinya yang akhirnya bikin kita ya tercerahkan kayak gitu ya, juga nggak galau lagi gitu kalau dulu, karena yang lebih kita misalnya kan kayak gitu, dan akhirnya kita menganggap bahwa aku wanita biasa aja gitu, kan nggak gitu ya, karena jelas bahwa role model itu adalah ada Khadijah Rasulullah atau Maryam binti Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah binti Fir'aun. Itu adalah role model kita yang misalnya itu ada Mbak Teti Ulul Fatulillah. Lanjutkan. Nah, mungkin faktanya sekarang sih ya, memang kayaknya tuh penghakiman dari masyarakat gitu ini kan galau banyak kan gitu ya, mungkin dari kita pribadi mungkin merasa kayak ya udahlah karena aku tahu, aku paham gitu ya, tapi cewek itu belajar tapi karena hakiman tangga mungkin ya bayar, faktanya kadang masyarakat itu yang bikin kita akhirnya tuh mudah terbawa arus, kadang galau, akhirnya melihat cewek sukses di luar sana itu akhirnya bikin rasa ngupeng lagi kayak gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak Mbak untuk membentengi rasa hati yang kadang bikin galau gitu loh Mbak? Iya. Iya memang kita yang namanya
manusia makhluk sosial ya kan ya, kita tentu sering berinteraksi dengan orang lain dan terkadang orang itu mengomentari gitu kan kehidupan kita gitu Kak. Misalnya nih Kakak aja gitu ya, sayangnya dokter tapi di rumah aja gitu ya, udah 2 tahunan lah gitu kan di rumah aja, nggak kerja di rumah sakit. Kenapa sih nggak kerja di rumah sakit, nggak kerja di ya tempat-tempat yang sering jadi inilah gitu ya, tempat kerjanya dokter gitu ya, rumah sakit, kampus ataupun yang lain-lain sebagainya, atau nggak kuliah lagi kah gitu ya. Ya pengen gitu ya, bukannya nggak mau, bukannya sama sekali pengen di rumah aja, tapi ya disampaikan lagi bahwa sekarang ini kondisinya tuh seperti ini gitu ya. Yang namanya kerja itu ya pilihan bagi kita gitu kan, pilihan artinya pilihan bukannya kewajiban kan, artinya nggak wajib, yang kita nggak perlu kan ada quotes gitu ya, bahwa ya memang cukup gitu ya, cukup pandangan Allah saja gitu ya terhadap kita, tak perlu kita memikirkan pandangan manusia terhadap diri kita gitu. Ya ini berlaku ketika dalam hal-hal yang seperti ini gitu kan, ketika kita yakin bahwa jalan pilihan hidup kita itu udah benar gitu kan, ya udah, buat apa kita memikirkan pandangan dan komentar orang lain ketika kita sudah mengambil jalan yang benar. Kecuali kalau kita memang masih ragu-ragu nih dengan jalan yang kita pilih gitu, dalam hal misalnya pilihan yang mubah tentunya gitu kan, misalnya kakak mau misalnya daftar CPNS kah atau mau kuliah lagi kah, itu kan mubah ya, pilihan yang sama-sama mubah gitu bagi kita. Lalu kata tetangga kakak misalnya, jangan CPNS tuh gini, terus kata teman kakak, CPNS aja biar gini gitu kan, kampus aja jadi dosen aja gini misalnya. Nah itu bisa aja kita dengarkan gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya itu tadi wajib gitu kan, atau sunnah yang bagi kita itu kan menghasilkan pahala, udah cukup Allah aja gitu, kita tutup telinga gitu kan, tutup mata terhadap komentar-komentar di sekitar kita yang kita anggap itu akan mempengaruhi keimanan kita atau ketakwaan kita. Itu sih kalau dari Ulun. Ingat quotes itu aja sih gitu ya, yang masukin ke surga itu Allah gitu ya, bukan ridho Allah yang akan memasukkan kita ke surga, bukan komentar netizen. Netizen boleh memandang kamu buruk gitu ya, selama Allah memandang kita baik, ya kita tetap baik gitu ya. Netizen boleh memandang derajat kita rendah karena seorang ibu rumah tangga yang di rumah aja, tapi belum tentu Allah menganggap derajat kita itu rendah gitu. Itu aja sih. Iya, Masya Allah. Quote-nya dalam banget tadi emang Mbak Aya, buat reminder kita banget. Tapi susah gitu ya diterapkan memang. Saya juga belajar masih. Ya Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Dini. Kalau feminis Muslim itu gimana? Kemudian apakah belum tahu kalau Islam itu solusinya apa? Silahkan Mbak. Iya betul, betul ya, seperti kata Mbak Hartini, memang sekarang banyak gitu ya feminis yang mereka Muslim gitu ya. Jadi yaitu mereka memang belum paham dengan ajaran Islam yang kafah gitu, karena itu kita itu diserbu sama pemikiran Barat gitu ya, dari food, fun, fashion tadi. Food, fun, fashion gitu kan yang utamanya gitu ya, yang bikin kita jadi nggak pede sama Islam gitu ya. Padahal Islam itu adalah jawaban atas segala kegundahan kita, atas segala problematika kita. Nggak cuma problematika wanita, tapi seluruh problematika Islam itu kafah gitu. Banyak yang masih belum sadar ini. Jadi ya tugas kita bagi yang sudah paham ya memahamkan mereka gitu kan, dengan cara yang baik dan benar gitu. Terkadang kita nggak sabaran gitu ya, terkadang kita mungkin dengan cara yang masih susah untuk dipahami, atau bahkan ada juga beberapa dengan cara yang kasar gitu ya. Ya gimana mau mereka mendekat sama Islam gitu ya, kalau kita menyampaikannya bukan dengan cara yang baik dan benar, bukan dengan cara yang ahsan itu. Ya itu sih.
penjelasannya. Teman-teman yang lain kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih dibuka. Mumpung ada Mbak Dina nih spesialisnya kan ya. Jadi langsung aja digali ilmunya gitu ya. Kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ada atau Foza Kita foto kah ada dulu, foto pertanyaan? dulu sebelum ini. Oh, Kalau boleh. Rida kita foto dulu. Bentar, anunya kada baik nah. Green screen-nya kada baik ya. Tutup dulu. Siapa yang men-screen Puza? Di capture. Siapa yang hitung-hitung, Mbak? Mbak Yunisa. 1. Foza siapa? Belum. Oh, belum. Ini apa itu namanya? Kalau di layar lo Kak, pian bisa gitu. Tapi kakaknya kada kelihatan Kak. Maksudnya kayak misalkan yang bepandir lo Kak, beda lawan yang. Nah, ulun fotokan dulu lah Kak, pakai HP. View-nya aja diganti, Puza, view-nya. Gallery view. Di sebelah kanan atas tuh nah. View, pilih gallery view. Jadi kelihatan semuanya. Oh ini. Sudah? Sudah. Aduh, Pernah jelek. itu. Oke, siap. Senyum semuanya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Terakhir. Start. Kering. 3. Sorry. Wait. 3. Oke, mantap. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan waktunya mungkin karena mungkin Mbak Dina juga mau menidurkan anak-anaknya karena waktu udah mulai semakin larut. Kalau misalnya nggak ada, mungkin mencukupkan dulu sampai sini. Mungkin Mbak Dina bisa kasih closing statement Mbak terakhir pesan-pesan nih buat